Pagi, selamat berjumpa lagi dengan DNR Murai Batu Semarang. Ini musim penghujan yang sangat ekstrim. Saya hanya mengingatkan kepada peternak-peternak semua untuk menjaga burung-burungnya, baik burung induk, trotol maupun siapan. Ini cuaca sangat ekstrim, hujan tiap hari. Cuma ini Semarang kondisi cuaca bagus, ada panas. Tadi burung-burung ini habis saya jemur semua, dari trotol, betina siapan maupun jantan yang siap untuk diternak. Jadi di sini DNR itu selalu siap betina-betina yang ada di atas ini untuk menggantikan betina-betina yang di bawah ini yang rontok. Bila terjadi betina rontok langsung digantikan. Ini cuaca juga sangat ekstrim sehingga banyak betina-betina yang rontok maupun betina-betina yang mati mendadak. Ya, ingat, sering terjadi betina mati mendadak. Apalagi kandang-kandang yang outdoor. Kalau kandang indoor gini, ya kita bisa siasati tidak terlalu dingin kalau malam. Saya kejadian ayam malas saya mati di luar, padahal masih gemuk, makan bagus, anu bagus, sore bagus, paginya mati. Itu ayam malas saya. Nah, ini saya ingatkan kepada seluruh peternak di Nusantara agar hati-hati kondisi kayak gini. Langkah untuk mensiasati musim gini itu apa? Yaitu pakan yang bagus. Arti pakan yang bagus, pakan itu cukup tapi tidak berlebihan. Cukup tapi tidak berlebihan. Jadi dalam ilmu ternak itu pakan itu tidak boleh berlebihan. Contoh aja ternak sapi, pedaging itu padahal yang dibutuhkan dagingnya, tapi pemberian pakannya tetap diatur, tidak terus pemberiannya sebanyak-banyaknya. Ya, bagi yang dulunya tidak punya bekal ilmu ternak, untuk saya ingatkan, pakan itu harus disesuaikan dengan burung, jadi tidak dijor. Ya, itu ada ilmunya. Semua ternak tidak boleh pakan dijor, harus diatur pakannya pagi, siang, dan sore. Kalau malam biasanya sudah tidak mau. Ya, itu. Jadi semua harus diatur. Nanti burung bisa menjadi produk dan sehat. Kemudian kembali ke cuaca ekstrim, pakan harus sangat penting, terutama jangkrik. Jangkrik juga yang bagus, jangkrik alam. Karena kalau kita pakai jangkrik genggong yang gede-gede itu mengakibatkan telo, jangkrik alam atau jangkrik celiring. Itu juga harus dikasih makan. Kasih makan apa? Daun-daunan, daun kelor, daun ketela rambat, bagus untuk menjaga kondisi burung karena ada vitamin C-nya, ada kalsiumnya. Itu jangan terlalu banyak dikasih pur jangkriknya. Kondisi ini dengan pur yang banyak akan menyebabkan lemak, akan menyebabkan lemak pada tubuh. Ya. Konsumsi jangkrik pagi untuk satu ekor itu 20, sore 20. Ya. Kemudian siang kasih cacing, kasih ikan cetul, kasih hongkong, gantian. Ya. Jangan takut burung murai kasih hongkong tidak bikin mata katarak atau meletis. Ya. Itu kalau itu terjadi mungkin karena posisi kandang yang kotor. Ya. Kandang permanen yang tidak pernah dibersihkan, baunya minta ampun. Ya, itu yang mengakibatkan. Ya. Kemudian betina juga sering mati mendadak ya, karena mungkin kondisi yang kurang bagus. Kemudian cuaca yang sangat dingin mengakibatkan betina mati mendadak. Bisa diatasi dengan pemberian vitamin Vitasol. Ya. Ya, pagi selama seminggu 2 kali kasih Vitasol. Ya. Cari harinya yang mana yang
yang bagus, monggo silakan, mau Sabtu mau Minggu boleh disesuaikan. Jadi Anda itu harusnya tahu sendiri kondisi burung itu. Jadi tanya boleh, tapi tidak sampai yang detail sama sekali itu. Karena anda sendiri yang bisa melaksanakan. Mungkin kalau saya bisa Rabu Kamis atau Selasa Kamis, karena saya libur di rumah nganggur gitu. Jadi siang pun kita bisa ngasih makan. Tapi bagi yang kerja kasih aja pagi tidak apa-apa. Itu kasih Vitasol ya. Vitasol itu harganya 60.000. Beli di toko pakan burung ada yang berhologram. Jadi tanya saya beli di mana? Beli di toko pakan burung yang besar. Pasti ada Vitasol. Ya. Banyak orang kalau tak untuk masalah obat-obatan itu pada tidak tahu semua. Padahal yang namanya ternak itu obat-obatan itu harus tersedia di rumah. Tapi banyak peternak pemula yang jelas tidak tahu sama sekali dan tidak mau menyediakan obat-obatan itu. Kalau sudah kena baru tanya. Ya, itu. Monggo sekarang diawali bagi peternak-peternak pemula belajar penyakit, karena penyakit murah itu banyak sekali. Jangan hanya ikut tren, wah di sana mana, di sana mana, di sana mana bisa. Tapi semua harus belajar, semua harus belajar. Itu. Jangan hanya jaga belajar di YouTube saya. Penyakit ada dibahas satu-satu. Ini kan hanya secara global. Ya. Itu maupun di Facebook saya. Soalnya boleh mau ke rumah sini, saya ada bukunya, nanti tak kasih. Ya. Itu. Buku penyakit murah saya punya. Saya buat sendiri. Ya. Kalau ke tempat saya tak kasih. Kemarin ada orang Balikpapan yang kesini saya kasih juga. Jadi ingat kondisi ini, cuaca yang buruk ini, ya penyakit. Kemudian untuk trotol, kondisi trotol kayak gini itu sering kena apa? Senot, mata berair. Itu sering. Itu penyebabnya apa? Tanya saya padahal. Penyebabnya bakteri yang jelas. Itu penyebabnya bakteri. Bakteri apa? Karena kandang yang kotor. Itu. Jadi kandang itu ya bisa dibersihkan, gini kandangnya bersih. Bisa ditarik, kita tidak usah masuk di dalam kandang nyapu gitu, ngepel kandang. Ternak ya harus modern ya. Monggo dicontoh kandang-kandang saya ini, kreatif contoh. Ini saya nemukan kandang ini ya nggak setahun 2 tahun, bahkan 4 tahunan baru kita bisa membuat kandang kayak gini secara ya hampir sempurna sekarang. Tapi memang buatan manusia tidak sempurna, sempurna itu hanya untuk Tuhan. Nih, tapi alhamdulillah dengan kandang kayak gini sudah bisa produk dalam rumah. Sekarang sudah banyak peternak-peternak yang di dalam rumah tapi berhasil. Jadi ternak itu tidak perlu kena sinar matahari. Ya. Ini di dalam rumah asalkan ventilasinya bagus bisa. Ya. Itu. Kemudian penyakit, kembali ke penyakit, senot, kemudian mencret pada trotol. Mencret pada trotol itu ya biasa, karena kondisi lingkungan yang kotor. Obatnya apa? Super N bisa, Super N atau Marvel. Super N Marvel itu antibiotik. Kalau ngasih antibiotik itu 3 hari, pagi sore ditetes di pakan lolo. Itu kalau pada trotol. Tapi kalau pada hidup ditetes ada di air minum, tempat air minum. Jadi kondisi kayak gini, cuaca yang kayak gini itu nggak usah pakai bak mandi. Bak mandinya dikeringkan sih. Kecuali kalau yang menetes kasih tepuk aja, airnya agak banyak. Itu ya. Kasih tepuk aja, jadi mandinya itu istilahnya kayak sibin. Kamu aja yang ternak
kondisi adem-adem kayak gini, mandi aja kedinginan, no, apalagi burungnya, ya enggak, mandinya sipin kalau enggak pakai air hangat, makanya burungnya juga gitu, ya, harus sedikit-sedikit mandinya, mandi tipis-tipis. Oke, dia ngomong gas tipis-tipis, mandinya ya tipis-tipis, ya, itu untuk rawatan induknya. Kemudian ada lagi penyakit lagi, itu saluran pernapasan, megap-megap. Itu ya disebabkan oleh bakteri itu ya. Jadi kondisi lingkungan harus bersih pada waktu kayak gini ini, harus bersih. Ya. Semua kandang dibersihkan, semprot desinfektan. Kalau kita pasti di kandang ada desinfektan. Semprot desinfektan semua kandang biar terhindar dari bakteri, amuba maupun yang lain. Jadi saya ingatkan lagi, kondisi cuaca gini baik betina maupun kotor banyak yang mati. Karena harus sedia obat-obatan, itu ada Marvel, ada Super N, ada Spectra. Spectra itu untuk burung-burung yang saluran pernapasannya megap-megap itu, atau nafas 2. Banyak sekali obat-obatan sebetulnya, cuma peternak-peternak kira nggak tak belas. Alah, yang penting iso produk ngono tok. Kena penyakit mati lagi nangis. Itu semua ada kayak gitu, roboh, ternaknya teroboh. Sering terjadi gitu, di sini. Ya. Karena itu harus punya bekal, punya ilmu. Ya, itu aja mungkin dari saya. Ini hanya mengingatkan kondisi ekstrim. Terima kasih.